Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Tuhan telah menjaga, melindungi hamba-Mu, menaungi, menyertai hamba-Mu dalam peristirahatan tidur malam, sehingga hamba dapat tidur yang tenang, dengan nyaman, dengan sukacita dan bahagia, dengan damai sejahtera, karena Tuhanlah pelindung hamba, penjaga hamba, yang menyertai hamba. Terima kasih, dan Tuhan telah membangunkan hamba untuk menikmati hari yang baru pada hari Minggu hari ini, tanggal 28 September. Hamba bersyukur kepadamu, dan Tuhan masih mempercayakan hamba napas kehidupan sehingga hamba dapat hidup pada hari ini, pagi hari ini, di hari yang baru ini. Semua karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu hamba berkata, Tuhanku baik, Tuhanku baik, Tuhanku baik adanya, dan aku bersyukur kepadamu. Ya Allah, aku datang dengan kerendahan hati, hati yang patah dan butuh pertolonganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Pilar-pilar ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Pilar-pilar ibadah yang berkenan kepada Tuhan, yang terambil dari atau berdasarkan Mazmur 51 ayat 17. Pilar-pilar ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan lebih menghargai kesedihan hati kita untuk merendahkan diri dan mengakui kelemahan kita daripada ritual ibadah yang dilakukan tanpa kesungguhan hati. Pilar-pilar ibadah yang berkenan kepada Tuhan meliputi: 1. Hati yang hancur.
dan remuk. Tuhan mencari hati yang hancur dan remuk, bukan hanya tindakan lahiriah. Ini berarti kita harus memiliki kesadaran akan kelemahan dan dosa kita, serta kesediaan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. 2. Pengakuan dosa yang jujur. Pengakuan dosa yang jujur, yang tulus untuk mendapatkan pengampunan dan pemulihan. Seperti Daud dalam Mazmur 51, kita harus mengakui dosa kita dengan jujur dan memohon belas kasihan Tuhan. Ketiga, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk beribadah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolak kesembuhan, Tuhan menolak kesombongan, tetapi menerima hati yang merendahkan diri. 4. Keterlibatan Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita dan mengingatkan kita akan dosa. Kita perlu membuka hati kita untuk kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Merendahkan diri saat kita berdoa atau beribadah. Pastikan kita datang dengan hati yang rendah dan mengakui kebutuhan kita akan Tuhan. Pengakuan dosa. Jangan ragu untuk mengakui dosa kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Sensitif terhadap Tuhan. Biarkan Roh Kudus membentuk dan memurnikan hati kita agar kita lebih peka terhadap kehendak Tuhan. Dengan memahami pilar-pilar ibadah ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan mengalami pemulihan serta sukacita dalam hidup kita. Doa. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan hati yang hancur dan remuk. Aku mengakui kelemahan dan dosa-dosaku, dan aku mohon belas kasihan-Mu. Engkau tidak menolak hati yang patah dan remuk, tapi justru mencari kesediaan hati untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Bantu aku untuk memiliki hati yang tulus dan rendah di hadapan-Mu, dan kabulkan doaku sesuai dengan kehendak-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, Raja dan Bapakku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.